Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nur Afifa dari Prodi Akuntansi Pagi 2019 semester 6. Pada saat ini saya menjelaskan auditing 2 program audit PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu saya menjelaskan gambaran umum KP, yang kedua saya menjelaskan gambaran umum perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir saya menjelaskan struktur organisasinya. Yang selanjutnya, yang pertama ini ada gambaran umum KP, Kantor Akuntan Publik KP, atau KP Tanuri Reja Wibisana Rintis dan Rekan merupakan kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers atau PwC. PwC Indonesia sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik grup nasional maupun internasional. Yang selanjutnya saya menjelaskan gambaran umum perusahaan dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau IPC Marine Serv atau IPCM. Didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014. Kantor pusat IPC Marini Service berlokasi di Jalan Ancol Baru Raya nomor 1 Pademangan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 144030 Indonesia. Nah, di sini ada struktur organisasi dari PT Jasa Armada Indonesia. Yang pertama itu ada direktur utama dan dibagi menjadi 3 direktur, yaitu ada direktur komersial, direktur armada dan teknik, direktur keuangan dan SDM. Dan selanjutnya itu direktur utama itu ada EVP sekretaris perusahaan, ada DVP Komunikasi Perusahaan dan CSR, ada DFP GCG dan Kepatuhan, ada DFP Hubungan Investor, dan ada HVP Hukum Klaim dan Asuransi. Dan yang terakhir ada EVP Kepala Satuan Pengawas Internal. Nah, direktur utama itu kan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu saya menjelaskan direktur komersial dan operasi itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada FP Transformasi dan Pengembangan Bisnis, ada DVP Strategi dan Pengembangan Bisnis, ada DVP Sistem Informasi. Nah, yang FP Komersial dan Operasi itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada Manajer Operasional Operasi Wilayah 4, dan ada Manajer Operasional Operasi Wilayah 5. Dan ada Manajer Operasional Operasi Wilayah 1, dan ada Manajer Operasional Operasi Wilayah 2, dan ada Manajer Operasional Operasi Wilayah 3. Nah, Direktur Armada dan Teknik itu terbagi menjadi 2, ada VP Teknik atau DPA, ada DVP Armada 1, ada DFP Armada 2, ada DFP Armada 3. Dan ada VP QHSE, Manajemen Risiko dan ada DFP HSSE, dan ada DFP Mutu dan Manajemen Resiko. Nah, Direktur Keuangan dan SDM itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada FP SDM dan Budaya Perusahaan, ada DFP Pengembangan Urbanisasi, dan ada DFP Pengelolaan SDM dan Budaya Perusahaan. Yang kedua itu ada FP Keuangan, DFP Anggaran dan Akuntansi, dan DFP Corporate Planning. Dan yang terakhir ada DFP Pengadaan dan DFP Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, yang selanjutnya itu saya ingin menjelaskan tinjauan pusaka. Yang pertama saya menjelaskan definisi audit, yang kedua saya menjelaskan bukti audit, yang ketiga saya ingin menjelaskan jenis bukti audit, dan yang terakhir saya menjelaskan prosedur audit. Definisi auditing menurut Alvin Orange, tahun 2015 merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Bukti audit, menurut Alvin Arans tahun 2015, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi, komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian, lisan pihak yang diaudit atau klien, sedangkan bukti audit menurut Wanakota tahun 2015 adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting atau yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain atau di luar catatan accounting. Yang selanjutnya di sini ada jenis bukti audit. Yang pertama pemeriksaan fisik, kedua konfirmasi, ketiga inspeksi, keempat prosedur analitis, kelima wawancara dengan klien, ketujuh rekalkulasi, keenam rekalkulasi, ketujuh pelaksanaan ulang, dan yang ke-8 itu observasi. Nah, di sini ada prosedur audit, pengujian pengendalian, prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan yang terakhir pengujian substantif atas rincian saldo. Nah, yang selanjutnya saya menjelaskan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Terbagi menjadi 3 kolom. Kolom yang pertama itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, dan kolom kedua itu ada pengujian pengendalian, dan yang kolom terakhir itu ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Untuk tujuan yang pertama itu penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif. Dan kolom kedua ada pengujian pengendalian. Yang pertama itu memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit. Dan yang kedua ada memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Di kolom ketiga yang pertama itu ada memeriksa urutan faktur penjualan, ada mereview jurnal penjualan dan file induk. Yang ketiga ada menelusuri jurnal penjualan ke dokumen pendukung. Nah, tujuannya itu yang kedua ada penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif, transaksi penjualan yang ada telah dicatat, penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar. Nah, di kolom kedua itu ada memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit, memeriksa faktur penjualan, memeriksa urutan dokumen pengiriman, memeriksa dokumen pendukung, memeriksa daftar harga yang disetujui. Dan di kolom ketiga itu ada memeriksa urutan faktur penjualan, mereview jurnal penjualan dan file induk, menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung, menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan, menelusuri ayat jurnal dan jurnal penjualan ke faktur penjualan, menghitung kembali harga dan perkalian pada faktur penjualan, menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengiriman, pesanan penjualan, dan pesanan pelanggan. Nah, di tujuannya itu, selanjutnya ada transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha. Tujuan selanjutnya, transaksi penjualan diklasifikasikan dengan benar, penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Nah, untuk pengujian substantif atas transaksi penjualannya, yang selanjutnya itu memeriksa bukti bahwa ke induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang selanjutnya memeriksa paket dokumen, memeriksa dokumen pengiriman. Nah, di kolom ketiga itu ada menelusuri faktur penjualan, menggunakan software audit, memeriksa salinan faktur penjualan, membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan. Tujuan di sini ada prosedur audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang pertama itu penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Yang kedua itu ada kolom kedua pengujian pengendalian. Pengujian pengendaliannya yang pertama mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Di kolom ketiga itu ada pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Yang pertama mereview jurnal penerimaan kas, yang kedua menelusuri jurnal penerimaan kas, dan yang ketiga membuat bukti penerimaan kas. Tujuannya yang selanjutnya kas yang diterima dicatat
Di jurnal penerimaan kas disetorkan dan dicatat sebesar jumlah yang diterima. Penerimaan kas dimasukkan dengan benar dalam file induk piutang usaha. Di kolom kedua itu mengamati prelisting penerimaan kas, mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Nah, di kolom ketiga itu memperoleh prelisting penerimaan kas, menelusuri jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha, menelusuri kredit tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha menggunakan software audit. Tujuan selanjutnya itu transaksi penerimaan kas telah diklasifikasikan dengan benar, penerimaan kas dicatat pada tanggal yang benar. Di kolom kedua itu memeriksa bukti verifikasi internal, mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Di kolom ketiga itu memeriksa prelisting, membandingkan tanggal deposito per laporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan prelisting penerimaan kas. Nah, selanjutnya itu ada program audit. Program audit pengujian atas rincian saldo, siklus penjualan, dan prima kas pada PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Yang pertama itu memperoleh agent trial balance piutang usaha dan menelusuri. Yang kedua, menggunakan software audit untuk memvote dan meng-cross-vote agent trial balance. Yang ketiga, mereview agent trial balance untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. Yang keempat, menghitung prosedur analitis yang ditunjukkan dalam schedule audit yang dikompensasi ke depan atau tidak dimasukkan dan tidak lanjut terhadap setiap perubahan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Yang kelima, mereview piutang yang tercantum pada agent trial balance menyangkut piutang dengan pihak terkait. Yang keenam, menanyai manajemen terkait piutang jangka panjang yang dimasukkan dalam neraca saldo. Yang ketujuh, mereview notulen rapat Dewan Direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan atau difaktorkan. Kedelapan, menelusuri akun dari agent trial balance ke file induk piutang usaha untuk menguji kebenaran umur piutang dan saldonya. Kesembilan, menelusuri akun piutang dari file induk piutang usaha ke agent trial balance. Yang ke-10 melakukan prosedur alternatif. Ke-11 membahas dengan manajer kredit kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama. Ke-12 memilih 20 transaksi penjualan terakhir dari jurnal penjualan tahun berjalan. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari yang saya jelaskan sebelumnya. Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa proses audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk dalam menilai resiko kesalahan pengajian material dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Itu aja yang ingin saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.